Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah mengisi stok di bulan Februari ya. Jadi bulan Maret maksudnya. Jadi di sini saya mengisi stok untuk kios saya itu hanya 3 kantong saja. Alasannya apa? Alasannya karena memang kondisi ekonomi sedang lesu ya. Jadi kita ini dalam posisi bertahan. Namun bagaimanapun itu harus tetap berjualan ya. Oleh karena itu saya tidak mengisi stok ikan hias dengan banyak sekali karena nanti beresiko ya. Takutnya nanti tidak ada cadangan uangnya habis untuk isi stok, nanti tahu-tahu lama lakunya, kemudian tidak ada pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dari mana saya tahu kalau kondisi ekonomi sedang lesu? Karena saya juga salah satu pelaku UMKM ya. Jadi saya tahu seluk-beluknya, walaupun tidak apa ya, maksudnya tidak menguliti hal itu ya, perihal ilmu ekonomi dan sebagainya, tentang kondisi dan sebagainya. Namun sebagai pelaku ekonomi, saya kan atau pelaku usaha kecil, saya kan juga merasakan hal tersebut ya. Misalnya kondisi ekonomi yang sedang lesu tersebut, dan itu tidak hanya saya tetapi juga pelaku ikan hias. Salah satunya ya pengepul yang sering kirim ikan ke tempat saya itu. Nah, dia juga bilang kalau kondisi ekonomi sedang tidak baik, jadi dia hanya menyetok ikan sedikit saja, dan dia juga menyetoknya tuh tidak jauh-jauh, jadi hanya di sekitaran lingkungan area mungkin di Jogja saja ya, mungkin Sleman, Bantul aja mungkin. Saya untuk lebih detailnya saya kurang jelas karena belum saya tanyakan untuk hal itu, tetapi dia hanya bilang bahwa memang kondisi ekonominya juga tidak bagus karena dia juga punya kios dan dia juga profesinya sebagai pengepul. Nah, dia bilang juga di sana juga tidak bagus. Nah, begitu juga di saat dia menjadi pengepul juga permintaannya juga sedikit. Nah, oleh karena itu mengingat hal tersebut, saya hanya mengisi stok sedikit saja. Ya, yang biasanya saya stok itu adalah ikan-ikan yang memang sudah habis di toko saya. Yang kedua itu yang banyak dicari. Nah, kebetulan di sini saya memesan 4 kantong ya, namun 1 kantong itu tidak ada, jadi hanya 3 kantong. Nah, yang pertama itu adalah Corydoras ya, Corydoras Ainus ini. Jadi ini ikan yang umum sering dijumpai, ikan Corydoras. Jadi ini biasanya ada di toko-toko ikan hias selain yang albino ya. Namun kalau menurut saya itu lebih bagus ikan yang Corydoras yang biasa seperti ini, karena warnanya tuh lebih colorful ya, lebih meriah. Kalau yang albino kan cuma putih aja, putih matanya merah. Nah, sementara yang ini colorful, ada warna birunya, nanti ada warna ininya, tembaganya dan sebagainya. Nah, ini Corydoras Ainus. Satu lagi adalah Corydoras Corydoras sterbai kalau tidak salah. Sterbai ya, betul. Sterbai itu bentuknya seperti ikan ikan motifnya tuh kayak motif sirip leopard itu. Jadi bintik-bintik coklat kehitaman. Nah, di sini saya hanya memesan sedikit aja, hanya 15 ekor. Nah, kemudian yang terakhir itu saya memesan ini katak albino. Nah, katak albino ini adalah bukan reptil, amfibi ya, binatang amfibi seperti katak, seperti kura-kura. Tetapi dia bedanya dia full akuatik, jadi dia itu kebanyakan hidup di dasar air. Jadi jarang sekali loncat atau ke darat. Nah, untuk perawatannya saya kurang tahu karena ini baru pertama kali saya coba, dan saya coba untuk memasarkan juga. Jadi apakah laku atau tidak itu gambling ya. Jadi namanya juga usaha, jadi kita coba-coba, siapa tahu laku kan.
Nah ini sepertinya dia ini harus dikasih makan hidup ya. Kalau pelet dia kayaknya kurang doyan. Jadi kalau menurut saya dia ini mirip-mirip axolot, karena dulu saya pernah memelihara axolot. Itu semacam kadal, ya semacam kadal ya, kadal tapi dia yang hidupnya di air terus. Bukan kadal, apa itu, salamander. Nah salamander tapi dia hidupnya di air terus. Nah itu pernah saya pelihara. Dan kelemahan axolot itu harus di air yang dingin ya, pakai chiller, atau kalau enggak di ruangan yang ber-AC itu baru ikannya sehat. Kalau dipelihara di tempat yang biasa itu kadang nanti badannya itu seperti berjamur. Itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau untuk pelihara axolot itu biasanya itu di tempat yang dingin. Makanya itu kan untuk peternaknya kan biasanya ada di daerah tempat dingin ya, misalnya di Bandung atau di mana itu, saya lupa tempatnya. Nah untuk perawatan ini saya kurang tahu ya, karena ini baru pertama kali coba, tapi nanti saya akan pelajari di YouTube atau di internet. Karena untuk perawatan axolot ini sangat bukan axolot, apa nih, katak air ini namanya apa ya, albino claw frog atau apa itu saya lupa. Pokoknya ada kayak cakar-cakarnya itu, karena memang di siripnya ini, bukan siripnya, kakinya ini kayak apa ya, kayak, nah cakarnya tuh kayak kelihatan panjang. Claw itu kan kalau tidak salah cakar ya bahasa Inggrisnya, nanti saya cek lagi, clown atau cloud. Nah untuk artikelnya tentang ikan amfibi ini saya kurang tahu, karena di YouTube ataupun di internet itu masih kurang pembahasan tentang katak tersebut. Kebanyakan hanya short video itu yang mungkin kataknya lagi renang sana, lagi renang sini, dan pembahasannya tentang cara perawatan, cara budidaya itu tidak ada sama sekali, belum ada ya. Kebanyakan hanya unboxing, misalnya habis beli katak ini kemudian dia unboxing dan memeliharanya. Namun kalau menurut saya ini agak mudah ya. Dia tidak perlu aerator pun sepertinya hidup. Nah kemudian hanya kita kasih kayak peralon atau bambu tenggelam itu untuk tempat sembunyi. Kemudian nanti akan saya coba untuk memisahkan beberapa ekor yang paling bagus mungkin untuk saya rawat sendiri ya. Jadi kalau axolot itu kan kadang kanibal ya, jadi kaki temennya itu kadang dimakan. Mungkin dia kan matanya rabun kan, jadi melihat kaki temennya mungkin dikira makanan, nah kemudian dimakan. Nah kemudian kalau axolot itu dia punya kelebihan, nanti kakinya bisa tumbuh lagi. Nah untuk katak ini saya kurang tahu apakah nanti dia kakinya bisa tumbuh lagi, apakah dia kanibal, apakah dia ini itu dan sebagainya. Nah untuk selebihnya saya nanti akan update ya tentang perkembangan axolot ini, bukan axolot, amfibi ini, katak ini, dengan catatan kalau hidup ya. Kalau misalnya gagal total ya sudah tidak saya publis lagi, karena untuk apa kita mempublis yang tidak ada ilmunya ya. Jadi itu kan sudah gagal, jadi sudah kita skip aja, nanti kita cari pembelajaran baru lagi. Nah gitu saja. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.